Jalan dah. enggak? Dah, dah. Jalan enggak? Jalan dah. Yuk. Kau yang buka ke? Kau lah, Eh, biar lebih sopan. Kau lah. Berarti aku nanti enggak jelasan ya, kau yang jelaskan. Aku Oh, nanti buka hide. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan yaitu dari redesign aplikasi Figma. Di sini kelompok kami akan menjelaskan yaitu dari progres selanjutnya yaitu low hack dan high frame. Nah, di sini pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Wawan Hartono dan Ferdinand Alvino, Gilbert Pristama, serta Erik Marlain Bastian. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdinand Alvino. kita masuk ke kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna terdapat satu, antarmuka aplikasi MASIM yang mudah dipahami. Kedua, proses pemesanan yang mudah dan cepat tanpa perlu melalui step yang rumit dan memakan waktu. Ketiga, memudahkan user untuk menyesuaikan aplikasi sesuai preferensi dan kebutuhan mereka. Keempat, memudahkan user untuk menyesuaikan aplikasi sesuai preferensi dan kebutuhan mereka. Next, kita masuk ke keluhan pengguna. Di sini terdiri dari satu, pengguna merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi karena antarmuka yang rumit dan sulit dipahami. Kedua, proses pemesanan terkadang memakan waktu lama karena terlalu banyak step atau proses yang tidak perlu. Ketiga, pengguna kesulitan untuk menyesuaikan aplikasi sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Keempat, aplikasi masih kurang dalam memberikan informasi yang akurat. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Gilbert. Selanjutnya adalah lower frame. Lower frame ini pada tampilan yang pertama yaitu adalah tampilan untuk login. Pada tampilan login ini pada bagian atas terdapat untuk logo Maxim dan kemudian terdapat tulisan untuk silakan lakukan otorisasi melalui nomor telepon. Dan di bawahnya ada tombol untuk memilih kita dari negara mana. Misalnya di sini terdapat negara Indonesia. Dan selanjutnya untuk otorisasi melalui nomor telepon terdapat bagian untuk memasukkan nomor telepon dan di bawahnya terdapat tombol untuk melanjutkan. Selanjutnya pada halaman yang kedua, pada tampilan yang kedua ini adalah tampilan untuk dashboard, di mana di sini untuk logo pada bagian atas dan ada juga menu untuk search untuk mencari lokasi pada Maxim dan juga ada tampilan untuk icon untuk menampilkan foto profil. Lalu pada bagian yang kedua ini ada terdapat pada bawah tulisan logo itu terdapat saldo dari Maxim kita dan juga ada untuk tombol isi saldo dan tambahkan metode pembayaran. Dan juga di sampingnya ada kolom untuk memasukkan kode promo. Lalu di bawahnya terdapat banyak icon. Di situ terdapat tulisan motor, icon untuk motor, mobil, makanan, delivery, kargo, live, helper, dan lainnya. Dan di bawahnya lagi seperti untuk promosi makanan dan hal-hal yang menarik yang lainnya, promosi dari Maxim. Lalu pada tampilan yang ketiga untuk tampilan food, Maxim Food. Pada bagian atas ini adalah untuk memberikan lokasi yang akan dituju. Maksudnya lokasi kita setelah memesan yang diantarkan ke kita. Lalu pada bagian bawah ini ada kolom untuk search food yang akan kita pesan. Dan 4 bagian lainnya ini yang bawah ini adalah untuk kolom untuk memberikan promosi kepada pengguna atau rekomendasi.
Lalu selanjutnya pada dua kolom ini adalah untuk dua tampilan lainnya untuk menu pesan Maxim atau Maxim yang motor dan mobil. Pada bagian motor ini terdapat untuk logo, lalu kolom yang kedua untuk map, menunjukkan map, lalu yang kolom ketiga ini untuk lokasi penjemputan. Lalu yang di bawahnya adalah tujuan kita, tujuan Anda untuk pengguna. Dan sama seperti yang itu yang Maxim Car, bedanya untuk ada jenis mobil pada bagian bawah. Selanjutnya untuk height frame, wireframe-nya akan dijelaskan oleh Wawan. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu high frame-nya. Nah, dari high frame di sini, untuk tampilan dashboard yang pertama, kami telah memasukkan logo Maxim. Terus ada filter shade. Nah, di sini untuk rectangle yang kedua, yaitu ada menu untuk menampilkan saldo para pengguna. Jadi untuk pengguna di sini kami menghilangkan beberapa dan mengatur layoutnya sehingga di sini pengguna dapat melihat sisa saldo mereka serta dapat memasukkan kode saldo, kode promo dan serta melakukan isi saldo dengan beberapa metode pembayaran. Selanjutnya di sini kami mengubah layout di mana untuk pemesanan motor, car, mobil dan lain-lain kami memindahkannya ke atas sehingga membuat pengguna lebih mudah dalam melakukan pemesanan. Nah, untuk di bawahnya lagi di sini rectangle yang kami pada low high frame tadi, di sini kami isi yaitu berupa promo-promo mulai dari makanan maupun aksesoris dan lain-lain. Pada menu HUD, di sini kami juga melakukan perubahan atau redesign di mana di sini pengguna lebih mudah dalam menggunakan pemesanan di mana setelah masuk dari menu HUD, mereka tidak perlu lagi memasukkan nama sehingga hanya ada fitur share serta menu-menu untuk melakukan seperti aksesoris lain-lain dan itu kami hilangkan. Kami masukkan ke menu lainnya sehingga di sini user hanya berfokus pada menu makanan saja. Terus lanjut ke fitur login. Di sini kami tidak melakukan banyak perubahan. Di sini hanya ada mana rectangle pertama itu adalah kode negara sendiri. Selanjutnya ada kode negara dan untuk memasukkan nomor telepon. Nah, untuk rectangle itu frame yang keempat, di mana rectangle yang pertama itu ada map. Di sini fitur ini sehingga pengguna saat melakukan pemesanan tidak berada pada dashboard lagi atau tidak perlu menginputkan kedua kalinya sehingga hanya menginputkan atau mengambil lokasi tujuan dari sini saja setelah masuk ke menu mobil atau car. Sama seperti frame yang berikutnya yaitu juga ada frame-nya, map-nya, lokasi penjemputan, tujuan dan sewa mobil. Di sini perbedaannya hanya ada sewa mobil di mana ada penambahan fitur yaitu sewa mobil untuk ingin yang bepergian jauh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.